Kodam pertama yang sering dikaitkan dengan weton, Jumat Legi dalam kisah-kisah spiritual Jawa adalah macan putih, penjaga wibawa. Sosok ini bukan sekadar perlambang kekuatan liar, melainkan gambaran energi agung yang berjalan dalam diam. Macan putih dipercaya melambangkan kewibawaan alami, ketegasan batin, dan kekuatan yang tidak selalu harus ditunjukkan dengan amarah. Ia hadir sebagai penjaga yang membentuk aura seseorang agar terlihat teduh, namun sulit diremehkan. Dalam banyak tafsir tradisional, pemilik Jumat Legi kerap dianggap memiliki pesona tenang. Mereka mungkin tidak selalu paling banyak bicara, tetapi kehadirannya sering terasa. Inilah yang diibaratkan sebagai jejak macan putih diam, mengamati, namun penuh pengaruh. Saat orang lain mudah goyah oleh tekanan, energi ini dipercaya memberi ketahanan batin, membuat pemiliknya mampu berdiri tegak meski diterpa masalah. Bukan keras tanpa arah, melainkan kuat dengan kendali. Macan putih juga dikaitkan dengan sifat pelindung. Dalam kepercayaan lama, sosok ini bukan hanya menjaga diri pemilik weton, tetapi juga mendorong naluri untuk melindungi keluarga, harga diri, dan orang-orang yang dianggap penting. Karena itu, banyak yang percaya Jumat Legi sering tampak sabar, tetapi bisa berubah. Sangat tegas ketika menyangkut kehormatan atau keselamatan orang terdekat. Ketika batas dilanggar, sisi penjaga ini bangkit. Namun, kekuatan besar selalu memiliki ujian. Simbol macan putih juga mengingatkan bahwa wibawa bisa berubah menjadi kesombongan. Jika tidak diimbangi kebijaksanaan, pemilik weton ini sering dinasihati agar tidak menggunakan pesona atau pengaruhnya untuk menekan orang lain. Sebab dalam filosofi Jawa, kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling ditakuti, melainkan siapa yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Secara simbolis, macan putih adalah gambaran keberanian suci, berani mengambil keputusan, berani berkata benar, dan berani bertahan tanpa harus mencari pengakuan. Energi ini dipercaya berkembang saat seseorang menjaga ucapan, menepati janji, serta tidak mudah terbawa iri atau dendam. Semakin bersih niatnya, semakin terang pula pancaran wibawanya. Pada akhirnya, kodam macan putih dalam narasi budaya hanyalah simbol tentang potensi besar dalam diri. Jumat Legi, kekuatan, kehormatan, dan kendali. Ia mengajarkan bahwa tidak semua kekuatan harus mengaum. Kadang, yang paling disegani justru yang tenangnya mampu membuat keadaan berubah. Disitulah letak wibawa sejati, hadir tanpa banyak suara, namun meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Kodam kedua yang kerap dikaitkan dengan weton Jumat Legi dalam tafsir spiritual tradisional adalah naga hijau, pembawa rezeki. Dalam berbagai simbol kuno, naga bukan sekadar makhluk besar penuh kekuatan, melainkan lambang aliran energi, kebijaksanaan tersembunyi, dan gerbang kelimpahan. Khusus naga hijau, warna hijau sering diasosiasikan dengan pertumbuhan, keseimbangan, kemakmuran, serta hubungan erat dengan kehidupan dan keberuntungan. Karena itulah, sosok ini dipercaya menjadi perlambang jalan rezeki yang terbuka bagi mereka yang mampu menjaga niat, kesabaran, dan tindakan. Bagi pemilik weton, Jumat Legi, naga hijau sering digambarkan bukan sebagai kekayaan yang datang mendadak tanpa usaha, melainkan daya tarik terhadap peluang. Ada keyakinan dalam tradisi tertentu bahwa orang dengan weton ini memiliki kemampuan alami untuk menemukan celah, membaca kesempatan, dan menarik simpati yang bisa membuka pintu rezeki. Kadang bukan selalu melalui jalur yang terlihat besar, tetapi justru dari langkah kecil, relasi baik, atau keputusan tepat di waktu yang tidak terduga. Naga hijau juga dipercaya membawa sifat lentur, namun kuat, seperti aliran sungai yang tenang, tetapi mampu menembus batu. Pemilik Jumat Legi sering dianggap memiliki potensi bertahan dalam masa sulit sampai akhirnya menemukan jalan naik. Mereka mungkin mengalami pasang surut, namun dalam banyak kisah spiritual, rezekinya dipercaya jarang benar-benar tertutup selama mereka tidak menyerah dan tidak merusak jalannya sendiri dengan keserakahan. Namun simbol naga juga membawa peringatan. Energi besar yang berhubungan dengan kemakmuran sering diuji oleh nafsu. Dalam filosofi lama, seseorang yang terlalu tergoda pamer, tamak, atau menggunakan keberuntungan
untuk merugikan orang lain. Dipercaya dapat menjauh dari berkah itu sendiri. Karena itu, pemilik energi naga hijau sering dinasihati untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Rezeki paling kuat dipercaya datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari cara seseorang memperlakukan sesama. Dalam sisi lain, naga hijau melambangkan karisma sosial. Banyak yang percaya Jumat Legi memiliki potensi disukai, dipercaya, atau mendapat bantuan karena pembawaannya. Dari sinilah rezeki kadang hadir melalui jaringan, kepercayaan, dan hubungan baik. Sebab dalam banyak ajaran tradisional Jawa, pintu rezeki sering datang lewat manusia lain. Pada akhirnya naga hijau adalah simbol bahwa Jumat Legi dipercaya memiliki magnet pertumbuhan dan peluang. Tetapi seperti naga yang besar, kekuatan itu perlu diarahkan. Jika dijaga dengan rendah hati, disiplin, dan niat bersih, energi ini diyakini membawa bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga keberlimpahan hidup cukup, berkembang, dan bermakna. Rezeki sejati bukan sekadar banyaknya harta, melainkan terbukanya jalan, terjaganya kehormatan, dan kemampuan untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan arah. Kodam ketiga yang sering dikaitkan dengan weton Jumat Legi dalam kisah spiritual Jawa adalah khodam leluhur penuntun intuisi. Sosok ini dipercaya bukan berupa kekuatan liar seperti penjaga alam, melainkan energi halus yang berhubungan dengan warisan batin, doa para pendahulu, serta jejak spiritual keluarga. Dalam banyak kepercayaan tradisional, tidak semua kekuatan hadir dengan gebrakan besar. Ada pula yang bekerja lewat bisikan rasa, firasat mendalam, dan kemampuan membaca sesuatu sebelum terjadi. Inilah yang sering dilambangkan sebagai tuntunan leluhur. Bagi sebagian tafsir budaya, pemilik Jumat Legi dianggap memiliki kepekaan tertentu terhadap suasana, niat seseorang, atau perubahan energi di sekitarnya. Mereka kadang merasa tidak enak sebelum sesuatu buruk terjadi, atau justru merasa yakin pada pilihan tertentu meski belum tahu alasannya. Dalam narasi spiritual, hal ini sering disebut sebagai intuisi yang dijaga, bukan ramalan pasti, melainkan semacam sinyal batin yang muncul ketika hati sedang jernih. Khodam leluhur dalam simbolisme Jawa sering dikaitkan dengan kebijaksanaan turun-temurun. Artinya, seseorang dipercaya membawa potensi dari ajaran, nilai, atau kekuatan doa garis keluarganya. Karena itu, Jumat Legi kadang dianggap lebih kuat ketika menghormati orang tua, menjaga adab, dan tidak melupakan asal-usulnya. Dalam filosofi lama, restu dan penghormatan pada leluhur bukan sekadar ritual, tetapi bentuk penyambung energi baik dalam kehidupan. Sosok penuntun ini juga dipercaya memberi perlindungan melalui peringatan batin. Misalnya, ketika seseorang hendak masuk dalam lingkungan buruk, membuat keputusan gegabah, atau dekat dengan niat jahat orang lain, intuisi bisa menjadi alarm pertama. Namun, kemampuan ini dipercaya tidak selalu aktif jika pemiliknya terlalu dikuasai emosi, kesombongan, atau kebiasaan buruk. Hati yang keruh sering dianggap menutupi sinyal paling halus. Meski terdengar istimewa, energi khodam leluhur juga membawa tanggung jawab. Dalam berbagai nasihat tradisional, seseorang yang peka tidak dianjurkan menjadi takut berlebihan atau merasa paling tahu. Intuisi sejati justru perlu disandingkan dengan logika, kesabaran, dan akhlak. Sebab tidak semua rasa adalah petunjuk. Kadang itu hanya ketakutan pribadi. Karena itu, kebeningan hati menjadi kunci utama. Jumat Legi yang diasosiasikan dengan penuntun leluhur sering dipercaya cocok menekuni perenungan, belajar memahami tanda kehidupan, dan menjaga ucapan. Karena dalam budaya Jawa, ucapan adalah doa, dan kepekaan batin bisa tumbuh lewat laku yang selaras. Pada akhirnya khodam leluhur penuntun, intuisi adalah simbol tentang suara terdalam yang membimbing tanpa memaksa. Ia bukan untuk menakut-nakuti. Bagi Jumat Legi, kekuatan ini dipercaya menjadi cahaya penunjuk jalan, membantu membaca arah, menghindari jebakan, dan melangkah lebih selaras dengan kehormatan hidup. Dalam diamnya, intuisi bisa menjadi penjaga paling setia. Kodam keempat yang kerap dikaitkan dengan weton Jumat Legi dalam kisah spiritual tradisional adalah burung. Gagak hitam pengingat bahaya. Dalam banyak budaya, gagak sering disalahpahami hanya sebagai pertanda gelap
atau pembawa kesialan. Padahal dalam simbolisme kuno, burung gagak justru kerap dianggap sebagai penjaga batas, pengamat sunyi, dan pembawa pesan peringatan. Ia bukan selalu lambang petaka, melainkan kekuatan waspada yang hadir sebelum seseorang melangkah terlalu jauh ke arah yang salah. Bagi pemilik weton Jumat Legi, energi burung gagak hitam dipercaya melambangkan kemampuan membaca tanda-tanda halus yang sering diabaikan orang lain. Ini bisa berupa rasa curiga yang muncul tiba-tiba, kegelisahan tanpa sebab jelas, atau dorongan kuat untuk menunda keputusan tertentu. Dalam tafsir spiritual Jawa, bukan berarti semua firasat buruk adalah kebenaran mutlak, tetapi kadang itu adalah alarm batin agar seseorang lebih hati-hati. Gagak hitam diibaratkan terbang lebih tinggi, melihat lebih luas, dan memberi sinyal sebelum bahaya mendekat. Simbol ini juga sering dikaitkan dengan kecerdasan dalam menghadapi tipu daya. Jumat Legi dipercaya memiliki potensi untuk belajar dari pengamatan, bukan sekadar kata-kata manis. Mereka yang berada dalam naungan energi ini sering dianggap lebih kuat ketika tidak mudah percaya pada tampilan luar. Sebab salah satu pelajaran utama dari burung gagak hitam adalah memahami bahwa tidak semua yang terlihat baik membawa niat baik. Ada kalanya senyum menyimpan jebakan, dan pujian menyembunyikan kepentingan. Dalam kehidupan sosial, energi ini dipercaya membuat seseorang lebih peka terhadap lingkungan beracun, persahabatan palsu, atau peluang yang tampak menguntungkan, namun sebenarnya merugikan. Karena itu, Jumat Legi sering dinasihati agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar, terutama yang menyangkut hubungan, uang, atau kehormatan. Gagak hitam mengajarkan pentingnya berhenti sejenak, mengamati, lalu bertindak dengan sadar. Namun seperti simbol lainnya, kekuatan ini juga memiliki sisi ujian. Terlalu hidup dalam kewaspadaan bisa membuat seseorang mudah curiga, berlebihan, sulit percaya, atau terjebak ketakutan. Dalam filosofi Jawa, kewaspadaan sejati bukan hidup dalam bayang-bayang takut, tetapi mampu melihat ancaman tanpa kehilangan ketenangan. Burung gagak hitam bukan mengajarkan paranoia, melainkan kejernihan membaca keadaan. Secara spiritual, sosok ini juga dianggap sebagai pengingat bahwa setiap langkah memiliki akibat. Ia seperti bayangan langit yang berbisik agar pemilik weton tidak ceroboh dalam ucapan, tindakan, atau pilihan jalan hidup. Pada akhirnya burung gagak hitam, pengingat bahaya adalah simbol penjaga kesadaran. Dalam dunia yang penuh wajah dan maksud tersembunyi, kemampuan membaca pertanda bisa menjadi pelindung berharga. Kadang, yang menyelamatkan bukan kekuatan besar, melainkan peringatan kecil yang didengar tepat waktu. Kodam kelima yang sering dikaitkan dengan weton Jumat Legi dalam kisah spiritual Jawa adalah ular pusaka penjaga rahasia. Dalam banyak simbol kuno, ular bukan sekadar makhluk yang ditakuti, melainkan perlambang kecerdikan, kesabaran, perlindungan tersembunyi, dan kemampuan bertahan dalam tekanan. Ular pusaka dipercaya bukan bergerak dengan gegap gempita, tetapi dengan ketenangan, perhitungan, dan ketepatan. Ia adalah simbol kekuatan yang tidak mudah dibaca, namun sangat berbahaya jika diremehkan. Bagi pemilik weton Jumat Legi, energi ini sering dihubungkan dengan kemampuan menyimpan kedalaman diri. Ada orang yang kekuatannya terlihat jelas dari luar, tetapi ada pula yang justru kuat karena tidak semua isi batinnya terbuka. Dalam tafsir budaya, Jumat Legi kadang dipercaya memiliki sisi misterius, mampu memahami banyak hal, namun tidak selalu mengungkapkan semuanya. Inilah perlambang ular pusaka, menjaga rahasia, membaca situasi, lalu bertindak pada waktu yang paling tepat. Ular pusaka juga melambangkan strategi. Dalam kehidupan, tidak semua persoalan harus dihadapi dengan benturan keras. Kadang kemenangan datang dari kesabaran, pengamatan, dan kecerdikan membaca arah. Karena itu, pemilik energi ini sering dianggap memiliki potensi bertahan dalam situasi rumit. Bahkan ketika orang lain panik, mereka dipercaya mampu mencari celah keluar, menemukan jalan sunyi, atau menunggu hingga waktu paling menguntungkan tiba. Dalam sisi spiritual Jawa, pusaka bukan hanya benda, tetapi juga simbol warisan kekuatan batin yang dijaga dengan laku dan tanggung jawab. Maka, ular pusaka sering dimaknai sebagai penjaga ilmu, kemampuan untuk tidak sembarangan bicara, tidak mudah membocorkan rencana, dan memahami
bahwa tidak semua hal perlu diumbar. Sebab dalam banyak petuah lama, rahasia yang terlalu cepat dibuka kadang kehilangan daya. Namun simbol ini juga membawa peringatan penting. Kecerdikan tanpa moral bisa berubah menjadi manipulasi. Diam tanpa kebijaksanaan bisa menjadi tipu daya. Karena itu, pemilik Jumat Legi yang diasosiasikan dengan energi ini sering diingatkan agar menggunakan kecerdasannya untuk perlindungan dan kemajuan, bukan untuk mempermainkan orang lain. Ular yang bijak menjaga keseimbangan. Ia tidak menyerang tanpa alasan, tetapi juga tidak membiarkan dirinya diinjak. Ular. Pusaka dipercaya semakin kuat ketika seseorang mampu mengendalikan emosi, menjaga ucapan, dan tidak mudah terpancing provokasi. Sebab salah satu kekuatan terbesar bukan menyerang lebih dulu, melainkan tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Pada akhirnya ular pusaka penjaga rahasia adalah simbol tentang kedalaman batin, kecerdikan, dan perlindungan tersembunyi. Ia mengajarkan bahwa tidak semua kekuatan harus dipamerkan. Kadang, yang paling berbahaya justru yang paling tenang dalam dunia yang penuh kebisingan. Kemampuan menyimpan kekuatan dalam sunyi sering menjadi pusaka sejati. Kodam keenam yang kerap dikaitkan dengan weton. Jumat Legi dalam kisah spiritual tradisional adalah kuda api penggerak ambisi. Dalam simbolisme kuno, kuda melambangkan tenaga, kebebasan, ketangguhan, dan dorongan untuk terus maju. Sementara api adalah unsur kekuatan, semangat, keberanian, sekaligus ujian pengendalian diri. Ketika keduanya berpadu, lahirlah gambaran energi besar yang mendorong seseorang untuk tidak hanya berjalan, tetapi melesat, menembus batas. Inilah yang dipercaya sebagai salah satu sisi tersembunyi Jumat Legi. Dorongan batin untuk bangkit, bergerak, dan mengejar tujuan hidup dengan daya juang tinggi. Bagi pemilik weton Jumat Legi, kuda api sering ditafsirkan sebagai simbol semangat yang kadang tidak selalu terlihat di permukaan. Dari luar mungkin tampak tenang atau sabar, tetapi di dalam dirinya bisa tersimpan ambisi kuat, keinginan membuktikan diri, dan dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Energi ini dipercaya membuat seseorang sulit puas jika merasa hidupnya jalan di tempat. Ada bara yang terus menyala, mendorongnya mencari jalan baru, peluang baru, atau pencapaian yang lebih tinggi. Kuda api juga dikaitkan dengan keberanian mengambil langkah saat orang lain ragu. Dalam kehidupan, ada masa ketika seseorang harus memilih antara diam di tempat aman atau bergerak menghadapi risiko. Dalam tafsir spiritual, Jumat Legi dipercaya memiliki potensi kuat saat berani melangkah dengan perhitungan matang, bukan nekat tanpa arah, tetapi berani karena tahu tujuan. Seperti kuda perang yang berlari bukan sekadar cepat, melainkan menuju medan yang harus ditaklukkan. Namun api tidak hanya memberi tenaga, juga bisa membakar jika tak terkendali. Karena itu, simbol kuda api membawa pesan penting tentang pengendalian ambisi. Semangat besar tanpa arah bisa berubah menjadi keras kepala, kelelahan, atau keputusan gegabah. Dalam filosofi Jawa, tenaga sejati bukan hanya kuat berlari, tetapi juga tahu kapan berhenti, kapan menunggu, dan kapan mengubah arah. Jumat Legi yang memiliki bara besar dipercaya perlu menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan agar langkahnya tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dalam hubungan sosial, energi ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan menginspirasi atau menarik orang lain mengikuti geraknya. Semangat yang kuat bisa menular, membuat seseorang terlihat penuh daya hidup. Namun di saat yang sama, ia juga diuji untuk tidak menjadi dominan berlebihan. Sebab pemimpin sejati bukan hanya paling cepat, tetapi juga mampu membawa manfaat. Pada akhirnya, kuda api penggerak ambisi adalah simbol tentang tenaga hidup yang besar, keberanian menembus batas, dan semangat untuk tidak menyerah. Ia mengajarkan bahwa dalam diri Jumat Legi mungkin tersimpan api pendorong yang mampu mengubah nasib jika diarahkan dengan benar. Ketika dikendalikan oleh niat baik, disiplin, dan tujuan jelas, hidup berubah bukan saat menunggu, melainkan saat berani berlari. Kodam ketujuh yang sering dikaitkan dengan weton Jumat Legi dalam kisah spiritual Jawa adalah bayangan pendeta tua penjaga kebijaksanaan. Jika 6 energi sebelumnya lebih banyak berbicara tentang kekuatan, perlindungan, firasat, strategi, dan ambisi, maka sosok terakhir ini dipercaya
menjadi penyeimbang tertinggi kebijaksanaan. Dalam simbolisme tradisional, pendeta tua bukan sekadar orang berilmu, tetapi lambang kesadaran mendalam, penguasaan diri, kejernihan batin, serta kemampuan melihat hidup melampaui permukaan. Ia hadir bukan dengan suara keras, melainkan melalui ketenangan yang membuat seseorang mampu memahami makna sebelum bertindak. Bagi pemilik weton Jumat Legi, bayangan pendeta tua sering dihubungkan dengan potensi merenung lebih dalam dibanding kebanyakan orang. Ada fase dalam hidup ketika seseorang tidak lagi hanya mengejar dunia luar, tetapi mulai bertanya tentang arah, tujuan, dan makna sejati. Dalam tafsir budaya, energi ini dipercaya membuat Jumat Legi berpotensi kuat menjadi pribadi yang matang melalui pengalaman belajar dari luka, memahami dari kesalahan, lalu tumbuh menjadi lebih bijaksana. Sosok ini juga melambangkan kemampuan membaca kehidupan tidak hanya dari apa yang tampak, tetapi dari sebab akibat yang tersembunyi. Mereka yang berada dalam pengaruh simbol ini sering dipercaya bisa memahami bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan pertarungan, dan tidak semua kekalahan berarti kehancuran. Kadang, mundur adalah strategi. Kadang, diam adalah jawaban. Inilah kebijaksanaan, kemampuan memilih dengan sadar, bukan sekadar bereaksi. Dalam spiritualitas Jawa, kebijaksanaan sering lahir dari laku kesabaran, pengendalian hawa nafsu, menjaga ucapan, serta menghormati keseimbangan hidup. Karena itu, bayangan pendeta tua dipercaya semakin kuat ketika seseorang tidak hanya mencari kekuatan, tetapi juga memahami tanggung jawabnya. Ilmu tanpa kebijaksanaan bisa menyesatkan. Kekuatan tanpa hati bisa merusak. Maka, energi ini dianggap sebagai penjaga agar semua potensi besar Jumat Legi tidak berubah menjadi bumerang. Namun jalan kebijaksanaan juga punya ujian tersendiri. Seseorang yang terlalu banyak berpikir bisa terjebak keraguan. Terlalu dalam merenung bisa menjauh dari tindakan. Karena itu, simbol pendeta tua bukan berarti pasif, melainkan seimbang antara pengetahuan dan langkah nyata. Tahu kapan berbicara, kapan diam, kapan maju, dan kapan melepas. Pada akhirnya bayangan pendeta tua penjaga kebijaksanaan adalah simbol puncak perjalanan. Batin Jumat Legi, ia dipercaya menjadi cahaya penuntun agar seluruh kekuatan lain tidak liar tanpa arah. Dari Masyan Putih hingga kuda api. Sebab dalam pandangan hidup yang lebih dalam, bukan mereka yang paling kuat yang selalu menang, melainkan mereka yang paling memahami dirinya sendiri. Inilah pesan terakhirnya. Jumat Legi bukan hanya tentang aura, penjaga, atau kekuatan gaib dalam cerita budaya, melainkan pada siapa dirimu saat menghadapi dunia.